Ini pemain secara bakat fenomenal. Bruno. Iya. Tapi attitude-nya itu parah. Tapi Brighton membuat kejutan. Brighton iya. Brighton yang itu, udah ditinggal demikian banyak superstarnya, Coach. Ya, Brighton itu luar biasa karena dia punya sistem ya. Dan mainnya gue nonton Brighton, gue enjoy. Pemain belakang di press dikit, long ball. Gue bilang Chelsea main kayak apa ini? This is real a big joke gitu loh. Ayam sayur itu jauh lebih bagus daripada Chelsea. Sisa Maguire. Selesai Maguire. Lo bisa nggak nyebut nama itu lagi? Ya, jumpa lagi dalam Jas Haye. Wih, format baru ini. Ijo ya, Coach ya? Hijau. Seger banget. Warnanya Celtic ya. Ya, Boston Celtic sih. Celtic Scotland. Bukan Glasgow. Emang Glasgow gini juga? Hijau. Hijau ya, Iya. Glasgow Celtic. Celtic hijau. Ya, ini kan memang warna-warna Irish. Iya. Ya. Oke, baik. Ini udah masuk minggu kedua di IPL. Dan ternyata banyak sekali topik yang harus kita bahas. Yaitu Banyak drama. banyak drama. Banyak cedera juga ya, Coach ya? Iya. Banyak cedera. Agak aneh dan cedera parah loh, lutut. Itu dia. Iya, Dan berapa makanya. pemain itu malah, saya pikir Julian Timber udah nggak bakal main satu musim ya? Januari rencananya. Januari. Ya. Mason Mount juga cedera. Mason Mount sebulan. Sebulan. Dan Højlund juga belum bisa main. Punggung itu mungkin setelah international break. Siapa lagi yang cedera? Banyak banget dia, Coach. Kemarin itu pemain Chelsea Chukwuemeka itu cedera juga. Terus adalah beberapa. Kenapa nih, Coach? Nggak ngerti juga. Kecapean kah? Karena jadwalnya Enggak, istirahatnya kalau pendek banget. kecapean nggak ada hubungannya dengan lutut. Kalau kecapean lutut itu nggak ada, itu lagi sial aja kalau gue bilang. Karena kalau hamstring itu mungkin bisa dikuatkan pahanya, tapi nggak juga. Hamstring susah. Hamstring sama lutut, groin itu susah. Nggak, maksud saya karena mungkin tidak ada istirahat ya. Ketat banget. Istirahat sebentar, kemudian langsung pre-match Bisa ya. Precision. over pressure ya. Bisa jadi terus, dan lututnya mungkin emang nggak kuat. Terus terlalu di pressure ya bisa aja. Banyak masalah. Cuman yang jadi itulah kenapa tim di Liga Inggris harus punya pelapis yang bagus. Sekarang contoh Arsenal. Timber kan main bagus banget kan? Ya. Timber out. Apakah ada penggantinya? Ada. Karena Tapi masih ada jauh ya? Gabriel, Kiwior, Saliba, Ben White, Zinchenko, Tierney, Tomiyasu. Masih ada 7 untuk 3-4 tempat. Bahkan Partey bisa main di situ. Jadi nggak ada It's masalah. okay. No issue. Iya. Tapi kalau pas-pasan kayak Liverpool, kalau Van Dijk cedera udah selesai itu barang. Dan itu pernah terjadi tiga Dan musim pernah lalu terjadi iya bahwa yang di belakang itu kualitasnya terlalu jelek gitu. Jadi punya bench yang kuat. Ini kayak MU lah. MU punya Lisandro Martinez sama Varane yang selalu jadi starter. Itu kayak Luke Shaw di kiri, AWB Dalot gantian di kanan. Itu masih oke. Tapi kalau Martinez sama Varane cedera, masih ada Lindelof masih oke. Nah, sisa Maguire. Selesai Maguire. Lo bisa nggak nyebut nama itu lagi? Ini orang, aduh ya Allah. Yang deg-degan itu bukan fans lawan, tapi fans sendiri yang deg-degan. Apa kiper? Iya, sama gimana kan deg-degan kan repot kalau begitu. Nah, artinya ya kalau if you want to get trophy di Inggris 4 kompetisi, harus bench-nya deep banget harus ya. kuat ya. Mungkin 2-3 kali ya. Ya, betul. Dan itu City punya bench yang sangat bagus kan. Sekarang mereka City kehilangan 3 pemain. Laporte gantiin ke Gvardiol. Gundogan gantiin ke Kovacic. Terus si Mahrez gantiin Jeremy Doku yang hampir deal. Oke. 3 pemain keluar, 3 masuk. Walaupun kualitasnya ini mungkin masih di bawah yang keluar ya, tapi kan mereka masih muda-muda. Gvardiol, Doku itu kan masih muda. Jadi bisa. Masih ada harapan. Iya, Kovacic harus adaptasi lagi lah. Tapi intinya di posisi itu Foden juga bisa main. Jadi penting kan bisa rubah-rubah, geser. Itulah kenapa yang bikin menyedihkan tahu apa? MU kan pengen Benjamin Pavard sama Amrabat.
Nggak mahal. Amrabat 30, Pavard 30. Tapi nggak ada dananya. Nggak ada dana. Karena jadi pemain-pemain yang mau dijual belum deal belum semua. deal dan mereka kalah bersaing sama Inter. Iya. Serie A itu kan nggak ada duitnya. Dalam arti mereka jual mahal baru bisa beli pemain. Milan jual Tonali beli ini itu. Tapi kalau nggak kan susah. Ya, dan gue nggak ada gosip juga. Maguire mau kemana, McTominay mau kemana. McTominay karena di hold ya. Ya, Karena mau cedera. Mas Rizal mau kemana? Mas Rizal mau kemana? Nggak ada yang nyentuh nggak ada juga. yang mau sentuh. Susah. Dan di samping itu pemain yang dipertahankan Sancho, Anthony nggak perform juga, Rashford juga nggak perform. Jadi repot. Højlund belum bisa main. Højlund belum bisa main. Jadi nggak gampang untuk sebagai pelatih. Dan isu tentang ketidakpastian penjualan MU, walaupun sekarang katanya ada berita ya dari The Sun ya Coach ya. Gosip itu. Ya bahwa katanya udah deal Oktober Ya. akan pergantian Ya, enggak lah. dengan pemilik baru yang lebih Kalau kaya. itu seandainya udah deal, itu semua media keluarkan itu. Ini kan enggak. The Sun doang. Kita tahu lah, The Sun itu kayak Koran gosip, kayak koran kuning, kayak Pos Kota atau Lampu ya, Merah. tabloid apa. ya. Yang gitu, yang banyak gosipnya lah. Jadi ya, gue sih nggak percaya. Kalau isu $6 billion kan udah dari kemarin-kemarin dia udah setuju $6 billion kan. Iya. Qatar seperti yang gue bilang, Qatar itu akan melakukan segalanya. Value MU 3 miliar, dikasih 6 miliar. 2 kali lipat loh, tetap nggak mau jual. Karena ternyata internal ada masalah. Ya, antara the Four Glazers ya, brother. Four Glazer atau Five kalau nggak salah. Antara mereka soal pembagian, soal siapa yang mau jual, ada yang 2 orang nggak mau jual, ada sisanya mau jual, ya mungkin dipertahankan karena kedepannya value MU kan naik terus. Makanya gue bilang ya bisa jadi 1-2 tahun lagi baru kejual, di mana mereka dapat yang mereka inginkan, yaitu 8M. Tapi kalau turun-turun terus ya, karena keterbatasan pembelian pemain dan MU tidak seperti yang diharapkan. Kalau akhir musim lalu kan grafiknya naik ya Coach ya. Iya. Dari luar 4 besar kemudian landing di 3. Ya sekarang kan terbukti lah MU tidak sehebat yang dibayangkan. 2 match pertama itu jelek banget. Itu Mason Mount nggak bisa dipasang sama Bruno. Ternyata ya. Ternyata dan bahkan Chemistry-nya nggak dapat ya Coach nggak ya. dapat, dan bahkan kalau gue bilang Bruno itu attitude-nya jelek. Gue pengen lihat Baru kelihatan sekarang. Gue pengen lihat MU main dengan Eriksen, Casemiro, depannya Mason Mount. Bruno parkir dulu. Pengen lihat bisa nggak. Kalau itu berhasil, Bruno keteteran. Bruno itu bisa dicadangin. Kalau berhasil, tapi selama ini nggak berhasil. Ditambah sekarang Mason Mount cedera. Nah jadi kembali ke kayak musim lalu. Eriksen, Casemiro, si Bruno di depannya. Pada saat dia luas, dia lebih nyaman lah. Ya. Berapa kali dia dipasing di sayap dan dia bisa main di sayap, tapi dia tidak mau passing. Attitude-nya udah kelihatan. Mainnya jelek kalau dia dari sayap. Bukan dia nggak bisa. Ini pemain secara bakat fenomenal. Bruno. Iya. Tapi attitude-nya itu parah. Parah banget. Dulu padahal nggak kelihatan Coach ya. Karena dulu zaman Ole, semua bola itu ke Bruno. Dia mau ngapain aja bebas. Di situ dia merasa nyaman, keluarlah passing. Wah, itu keren banget. Apalagi tuh. sebelum Ronaldo masuk ya. Sebelum Ronaldo Wah, masuk, itu gila iya. itu. Pada saat Ronaldo masuk, udah mulai agak turun. Kayaknya 2 itu nggak cocok juga. Walaupun sesama Portugal. Walaupun Bruno selalu menganggap Iya, ya, senior ya. senior, kan ya. dia nggak mau bikin ricu juga. Dari situ udah kelihatan. Kalau Ronaldo nggak dapat bola, ngoceh kayak gitulah. Itu kan jadi nggak kondusif. Kemarin dia kritik ya, Bruno dikritik karena dia mengkritik wasit dan sebagainya ya Coach ya. Dia ngeritik wasit sih oke, tapi sekarang kan aturan baru musim ini diterapkan, nggak boleh kritik terlalu banyak, dapat kartu. Yang pertama dapat kartu itu kan Arteta pas Community Shield. Ya. Baru 2 menit loh, protes langsung dikasih kartu. Itu aturan yang baru. Iya, aturan yang baru. Jadi sekarang nggak boleh protes keras. Bahkan minta kartu aja, pemain yang kena, yang minta yang kena. Gitu. Coach, kenapa sih MU menurut Coach tetap butuh kiper kedua ya? Padahal masih ada Diano ya, masih ada berapa Tom Heaton dan sebagainya. Kenapa sih? Ini kan pilihan ya. Ini adalah pilihan dari Erik ten Hag bahwa build up itu penting. Build up sangat penting. Ya kalau Onana oke lah. Ya, Onana udah kebeli juga. one of the best kalau Ya. soal build up. Ya. Tapi kalau soal yang lain ya nggak jelek, tapi gue melihat
di luar build up ya, gue bilang dia masih di bawah De Gea. Yang jadi masalah dengan De Gea kan satu gajinya tinggi, dua kebanyakan blunder. Ya, di Ya game-game kan? penting. Ya, tapi De Gea juga gue rasa paling baik jadi atau sering sekali jadi man of the match. Ya kan? Jadi di situlah kelihatan bahwa De Gea ini punya peran penting. Tapi kembali lagi ini pilihan strategi pelatih di mana kita masih ingat waktu Pep ke City, kipernya digeser, ya kan, masuk Claudio Bravo nggak perform, geser lagi, baru Ederson masuk. Jadi kiper di sepak bola modern itu menjadi pion pertama untuk membangun serangan, dan menurut Ten Hag itu penting sekali. Oh, dulu Joe Hart ya di City. Joe Hart ya. Itu kiper timnas loh. Kiper timnas digeser. Udah gila. Dan kelihatan habis keluar dari situ gone kan? Gone ya. Hilang kan? Gone. Jadi yang dilakukan oleh Ten Hag udah benar kalau gue bilang. Dalam arti ya dia prioritaskan dari situ. Karena pada saat serangan udah berjalan dari bawah ke depannya itu akan di atas kertas akan lebih gampang. Kalau menyadari bahwa susah untuk beli pemain karena masalah dana, kenapa dia tidak terlalu menggunakan pemain-pemain yang muda dari akademi yang lumayan bagus menurut saya sih? Kembali lagi ke pelapis, pemain muda itu dibutuhkan. Dia sering kasih jam terbang ke Pelistri sama si Garnacho, ya kan? Tapi sekedar jam terbang, karena kembali lagi bench itu penting. Maka dari itu dia beli pemain juga yang sudah established, sama benchnya itu harus kuat. Jadi benchnya di pemain muda, karena pemain muda nggak bisa langsung, nggak semua pemain muda bisa langsung bermain step up, ya kan? Nah, butuh waktu. Garnacho di match terakhir, 3 match pertama gue bilang jelek banget. Match kedua udah bagusan, tapi satu babak kedua hilang juga. Nah, pemain kayak gini nggak bisa diandelin, tapi kan dia masih muda juga, jam terbangnya. Makanya gue selalu bilang Garnacho mending jadi sub saja. Super sub. Super sub boleh lah. Tapi pemain intinya nggak perform juga. Mau Sancho, mau Anthony. Iya, itu Anthony kan makin sini makin mengecewakan. Rashford juga jelek banget. Belum dapat lah Rashford. Ya, mungkin Rashford harus lebih baik taruh di sayap kiri, di mana dia lebih banyak space, dia bisa masuk ke dalam. Terus yang dipasang sebagai striker siapa? Ya, Sancho pernah sebagai false nine. Sementara Højlund nggak ada kan. Maka dari itu dia ngebet datengin Højlund dengan harga cukup mahal. Walaupun ini pemain baru setahun main di Serie A. Harus beli striker itu yang dipaksa. Nah, yang jadi korban ya bek kanan. Bek kanan dia mau Pavard nggak dapat, dia mau Amrabat pengganti Eriksen kan juga so-so sekarang udah ngedrop. Amrabat itu sangat cocok untuk MU dan nggak terlalu mahal 30, tapi duitnya 170 juta udah habis. Ya, sementara penjualan pemain-pemain belum terjadi ya. Jadi bukan MU nggak punya duit, tapi tidak dikasih sama ownernya. Sama ownernya cuma dikasih 170 juta pounds, hampir 200 juta euro. Nah, untuk bisa beli lain, kan Fred jual 10, Maguire 30. Harusnya ini Amrabat datang nih. Ya. Maguire-nya batal. Selesai. Ya, sekarang Amrabat mau diincar sama si itu Liverpool. Iya. Nggak tahu jadi atau enggak. Amrabat batal, Pavard-nya ke Inter. Jadi Ten Hag dapat apa yang diinginkan, tapi tidak semuanya, tidak sepenuhnya. Pada pemain-pemain incaran itu semuanya main untuk MU ya. Udah menyatakan kepengen banget main untuk MU. Iya. Dan itu nggak terjadi. Sebenarnya walaupun nggak terjadi pun skuadnya MU masih bagus. Kalau kita lihat mereka kalah lawan Spurs berapa peluang sih yang didapatkan Spurs? Nggak ada. Hanya satu gol pertama itu kan deflect. Jadi pemain MU dia siap untuk bolanya malah ke atas karena kena Martinez. Kedua gol bunuh diri. Kalau Martinez nggak sentuh bola itu bola out. Ya kan, tapi ini hal kayak gini kan terjadi dalam sepak bola. Jadi kalau dibilang jelek, iya gue setuju MU nggak bagus, cuman tapi 60 menit pertama cukup mendominasi lah ya. Cukup mendominasi, tapi mereka peluang yang di-create itu kan lebih dengan bola-bola atas, bukan dari sebuah set piece. Nah, yang gue lihat menurut gue pribadi itu biang keroknya itu di Bruno, yang ya nggak etos kerjanya dikit. Rendah, terus protes-protes, passing-passingnya banyak yang nggak nyampe. Nah, pemain kayak gini sekali-sekali harus dicadangin sebagai shock effect. Shock terapi. Iya, shock terapi di mana
Ten Hag bisa ngegeser Maguire, Ronaldo dan lain-lain, ya masa Bruno nggak bisa digeser? Ya bisa aja. Tapi mau nggak? Kalau nggak perform, 2 match pertama dia turunkan line up yang sama, which is gue bilang ini bukan line up yang terbaik. Karena Garnacho untuk gue harus jadi super sub, di mana stamina pemain Jangan starter. drop. Ya, dia nggak starter, 15-20 menit terakhir dia bisa memanfaatkan ruang dengan speednya, karena stamina lawan udah menurun. Oke, satu. Kedua, Rashford itu lebih cocok di sayap kiri, bukan sebagai striker. Nah ini kan udah 2 match dia mencoba, ya kan? Nah kalau match ketiga masih sama, terus kalah, yaitu tanggung jawab Ten Hag. Dia Lawan harus Forest bertanggung ya? jawab. Ya, dia harus. Forest itu gue nonton lawan Arsenal itu parkir bis loh. 15 menit terakhir baru long ball. Bener-bener parkir bis. Mereka ketinggalan 1-0 tetap parkir bis. Bener-bener baru 15 menit terakhir main long ball. Nah, MU bisa nggak kayak gitu? Nah, kecuali mereka udah unggul 3-0. Kan belum tentu juga. Jadi yang dibutuhkan MU sama kayak tahun lalu ya, kemenangan, mau ugly win, mau apa, sama kayak Arsenal, dua-dua ugly win. Yang Tapi ya 2 kali menang. Ya kan? Yang mereka butuhkan, MU butuhkan sekarang adalah ugly win atau win lah pokoknya. 3 poin biar percaya dirinya naik. Lawan Wolves pertama kan ugly win banget. Iya. Nggak Cuma layak 1-0. menang gitu. Iya. Karena serangan shotnya kan lebih banyak dan- Wolf ya. Iya, dan dibantu sama Onana lagi bagus. Iya kan? Ya. Nah, kan nggak bisa kayak gitu terus. Cuman sekali lagi, ini baru 2 pertandingan. Nggak Ya. ada satu tim yang main bagus. Termasuk City nggak. Tapi Brighton membuat kejutan, Brighton Coach. iya. Brighton Yang itu udah ditinggal demikian banyak superstarnya, Coach. ya, Brighton itu luar biasa karena dia punya sistem ya. Ya. Jadi Brighton itu bukan pemain-pemainnya aja mereka siap. Jadi mereka punya database yang luar biasa. Kalau marketing manager di kantor besok keluar, mereka udah ada penggantinya. Sekretaris direktur besok keluar, mereka sudah ada penggantinya. Jadi Termasuk semua pemain ya? staff termasuk pemain. Sesaido keluar dia udah Iya, punya iya. gantinya. Jadi dia udah ada, tinggal nego kan. Ya. Jadi mereka punya plan A, plan B, plan C. Cuman yang jadi masalah dengan klub Brighton, karena mereka terlalu banyak jual, mereka nggak akan kemana-mana. Tapi still menang 2 kali ya. Iya. Ya, dia mungkin mimpi kalau masuk UCL. Iya. UCL gue rasa Bertahan di tengah aja udah bagus, Iya. Coach ya. Karena pemain-pemain ini juga agak ups and down. Banyak sekali pemain muda Iya, kan. Gitu. Nah, Tapi mereka tim yang paling banyak juga mendapatkan revenue dari penjualan pemain ya. iya, itulah Brighton itu Ajax-nya Inggris. Tiap tahun jual 4-5 pemain. Mereka dapat duit banyak. Ajax itu cash-nya banyak, ratusan Iya, juta cash iya, loh. cash. Ratusan juta, di mana klub-klub lain ngutang, Termasuk dia enggak. Barcelona ya, iya. Termasuk Barcelona, dia punya cash. Ya kira tiap tahun jual pemain. Tiap tahun jual pemain, tapi ya gitu-gitu aja. Coach ini bener nggak ya? Kalau dulu kan pernah kita bahas, Brighton kan memainkan Moneyball yang kita kenal di Amerika ya, melalui film dulu Betul. Brad Pitt ya. Moneyball itu tidak lebih sering gagal daripada berhasil. Tapi kalau kita bicara berhasil, ya itu Brighton. Liverpool gagal ya. Liverpool gagal. Oke. Leipzig dulu berhasil. Leipzig gitu-gitu aja. Dengan kan. Rangnick ya, oke. Iya, dengan Rangnick itu peaknya, habis itu juga menurun. Jadi memang nggak selalu berhasil. Emang City menerapkan Moneyball kan nggak? Enggak. Emang Arsenal atau MU menerapkan Moneyball nggak juga, ya kan? Jadi kalau tujuan Moneyball adalah menjadi juara bisa, tapi lu jangan jual pemain-pemain lu. Iya. Nah ujungnya kan dijual-jualin semua. Ya kan 3 tahun terakhir berapa pemain itu udah keluar? Hampir 300 mereka dapat Iya, tuh. Mahal-mahal semua tuh. Iya, duitnya banyak memang. iya, iya. Cuman di IPL nggak perform. Ya performnya papan tengah aja. Iya. Ya sekali-sekali masuk itulah European League atau Conference League. Tergantung tujuan klubnya juga Iya, ya. iya. Ini kan pemiliknya Amerika. Amerika. Lagi-lagi mereka menganggap pemilikan klub itu adalah sebuah investasi. Iya, betul. Naikkan value-nya, Betul. dapat dari Ya, revenue. mereka beli klub untuk cari duit. Sama kayak Glazer. Ya, Coach, koreksi saya kalau salah. Moneyball itu ada sistem Ya. di mana di set dulu kita akan main misalnya dengan strategi ini. Dicarilah pemain-pemain. Oh, kalau penyerang harus tipe ini, back harus tipe ini. Nanti dicari ya backnya misalnya tipenya Luke Shaw. Dicari pemain yang statistiknya mirip Luke Shaw Ya. dari liga macam-macam dengan harga lebih murah, Iya, sangat murah. betul. Gitu, Coach ya. Betul, kira-kira begitu. Tapi itu kan data ya. Ya. Jadi
kan masih banyak faktor non teknis yang Iya tidak dong, bisa ada margin of didatakan. error, ya. Nah, faktor non teknis ini mereka sering nggak berhasil juga. Cuman sebagian besar berhasil, betul, setuju. Hanya kalau nggak berhasil ya mereka mau dikemanain gitu loh. Cuman Brighton ya akan tetap Brighton, nggak akan jadi besar kalau seandainya tiap tahun mereka jual pemain. Cukup happy lah. Ya, untuk lu mimpi Brighton untuk dan, masuk dan, 4 besar di Liga Inggris. Dan mainnya juga enak dilihat. Iya. Mainnya bagus. Nggak ada beban gitu ya? Nggak ada beban. Jadi Potter mau diganti, De Zerbi masuk, tetap mempertahankan filosofi permainan itu. Dan mainnya gue nonton Brighton, gue enjoy. Gitu. Coach, MU kita udah bahas kenapa kalah, dan sekarang Chelsea juga kalah. Wah, Iya parah. dong. Ini fansnya Chelsea kan protes-protes ya. Gue selalu bilang bukan masalah menang kalah ya. Menang kalah semua orang mau menang. Oke. Tapi kalau lu main bagus lu kalah, you can accept that. Ya. Karena next time lu akan menang. Ini memang jelek mainnya. Jelek mainnya. Ya. Seperti yang gue pernah bilang bahwa pemain Chelsea ini kayak boneka yang dari bahan yang sama, ukuran sama, warna sama, semua sama. Jadi nggak ada satu yang punya added value. Karena kurang kreativitas, ujungnya crossing. Dan kemarin kalian lawan West Ham di menit 70-an, itu West Ham main dengan 10 orang. Nggak ada kreativitas. Gue pertama kali lihat Chelsea separah ini, dalam arti gini, dulu bahkan zamannya Mourinho, mereka kalau menyerang patternnya itu minimal ada, entah itu counter attack, 2 pemain yang ke depan, mulai dari sayap, Parkir satu bis, yang masuk, iya. parkir bis. Bahkan At least, ini kemarin crossing dan dribbling. Sterling, gue belum pernah lihat Sterling sebanyak itu dribbling. Ngelewatin. Iya, kemarin berapa kali berhasil. Lah kalau gagal, kan kena counter langsung. Kalau enggak, pemain belakang kan main 3-4-3. Pemain belakang di press dikit. Long ball. Kemudian Chelsea main kayak apa ini? This is real a big joke gitu loh. Dan pemainnya yang mahal-mahal itu Modric ngapain aja Wah, coach ya? Modric itu parah. Modric itu kemarin kalau passing ke lawan, kalau timing untuk shooting, bolanya ke gawangnya di mana, bolanya kemana. Gue nggak ngerti ya. Gue sampai udah dalam tahap level kasihan sama Modric ini. This guy is so poor. Sampai gue berani keluarkan waktu gue seumur Modric 21, gue lebih jago daripada Modric. Parah. Ini benar-benar timingnya itu. Dan dibeli mahal ya? Jelek banget timingnya. Ini udah bukan grogi apa, gue nggak paham lah. Timingnya itu jelek banget. Berapa kali di press salah passing atau hilang bola atau apa. Gue nggak ngerti. 100 juta 70 plus 30 add-on, gue nggak ngerti itu. Padahal Pochet loh pelatihnya. Gue rasa dia main di Eredivisie Belanda itu cadangan pemain kayak gini. Serius cadangan. Ya Pochettino yang dulu kan kita selalu kasih kesempatan kepada pelatih untuk perform. Oke, ini 2 match gue paham. Tapi 2 match ini nggak menjanjikan sama sekali. Mungkin di babak kedua lawan Liverpool udah agak mendingan. Nah sementara di sini Disasi yang main bagus lawan Liverpool kemarin jelek. Golnya Antonio itu nggak boleh terjadi. Itu benar-benar dia nggak tahu cara mengcover pemain yang shooting. Itu benar-benar parah. Itu amatir. Nah di depan juga, aduh ampun. Do you think West Ham main bagus? Kagak ada bagus-bagusnya. West Ham jelek banget. Ben Rama berapa kali egois dapat peluang. But they won the game. Pak, they won the game. Karena Chelsea yang lebih parah. Nah sementara orang-orang fans Chelsea selalu bilang ke gue, Justin nggak pernah ngomong positif tentang Chelsea. Apa yang gue harus ngomongin? Gue kan ngomong apa adanya, iya kan? Bahwa pemain-pemain baru ini butuh waktu, I agree. Kasih Pochettino waktu, gue setuju. Tapi yang gue nilai sekarang adalah match yang gue tonton sekarang. Ya. 2 match yang gue sudah tonton dan gue nonton, gue udah janji kepada fans Chelsea, gue akan nonton Chelsea baik, gue pengen lihat perkembangan Pochettino. Gue akan nonton Spurs, bahkan Spurs lebih bagus. Oh, Spurs lawan MU bagus Ya, banget coach. ayam sayur itu jauh lebih bagus daripada Chelsea. Ya. Nah terus positif apa yang gue harus ngomong? Lu beli pemain 100 juta dan beli lagi ya, beli terus itu sampai gue rasa deadline selesai 1 September mereka masih beli tuh. Semua Jeremy Doku yang diincar City 60 juta pound, sekarang Chelsea sama satu klub lagi masuk, mau dinaikin harga yang ke 80 juta sama klubnya Ren. Tapi beruntung Doku tetap hanya mau main di City.
Jadi Chelsea ini parah, bener-bener tinggal beli-beli pemain yang dibeli itu nggak jelas semua. Gitu ya, gue nggak paham. Caicedo pemain termahal itu bikin blunder malah menyebabkan ya, penalti. tapi dia masuk sebagai sub, baru gabung nggak bisa bukan parameter lah. Cuman intinya apakah dia worth it 115? I don't think so. Bahkan Rice aja 100 juta, gue bilang kemahalan, overpriced. Coach, kalau kita lihat pemain-pemain bintang yang dibeli mahal oleh klub barunya, itu rata-rata tidak perform ya. Ya. Mason Mount, Caicedo, siapa lagi tuh? Banyak banget tuh. Ya. Kai Havertz, do you think is good? Nggak jelek tapi nggak bagus juga. Definitely nggak bagus. Tapi nggak jelek juga. Ya, mereka Declan Rice oke. Declan Rice so-so lah. Not bad lah. Declan Rice is not bad. Tapi dibilang harganya hebat, ketinggian. iya. Dibilang hebat nggak juga. Harganya ketinggian. Harganya ketinggian. Jadi ya para pemain-pemain ini mungkin butuh waktu dengan sistem yang mereka terapkan. Nanti pasti ada yang gagal atau enggak. Cuman di dua game week kedua ini, ya gue belum nggak ada satu tim yang performanya bagus. Arsenal enggak, City kita harus bandingkan dengan City musim lalu dong. Beda ya? Jauh. Nggak ada Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva cedera. Terasa banget. Tapi mereka bisa build up karena sistemnya udah jalan kan. Nah, kemarin itu digendong sama Foden. Tapi bener-bener jelek banget. Siap. Dulu City kan di awal juga nggak terlalu Coach. Ngejas, dia coba ya kan. Cuman sekarang kan berapa tahun terakhir pemainnya itu aja kan. Gundogan itu nggak bisa digantikan. Definitely nggak dengan Kovacic. De Bruyne. De Bruyne itu hilang itu dan De Bruyne sama si Bernardo Silva itu adalah dua pemain kreatif yang hilang. Ya itulah terjadi kemarin. Tapi beruntung City masih punya Haaland. Kayak di match pertama 2 kali setengah peluang dia bisa cetak 2 gol. That is Haaland dan nggak ada tim lain yang punya striker selevel Haaland. Itu tapi untungnya City. Mereka juga harus hati-hati karena Pep sakit ya bro ya. Ya, udah dioperasi, udah recover 2 kali, tapi 2 match yang mereka ketemu itu bukan lawan yang berat. Maka dari itu kayaknya timingnya udah tepat. Untuk apa? Untuk dioperasi. Jadi biar nggak ada Pep pun tetap bisa jalan karena lawannya nggak terlalu berat. Gitu. Tapi City sih gue lihat karena nggak terlalu banyak perubahan ya, City tetap ada di papan atas. Cuman they will win their game. Cuma mainnya tidak sedahsyat musim lalu. Apalagi nggak ada Kevin De Bruyne. Jadi kalau entar ada City seri atau apa, gue nggak heran. Karena atau kalah sekalipun. Iya, atau kalah sekalipun. Karena kreativitasnya benar-benar gone. Oke, di antara bintang-bintang yang baru pindah, yang menarik perhatian adalah Jude Bellingham dengan 3 gol dan 1 assist. Dan mengantar Real Madrid di atas sekarang dan Barcelona ada di bawah. Ya, Barcelona sekali seri kan. Ya. Tapi ya sekali lagi baru 2 match nggak bisa diambil keputusan. Jadian ukuran juga ya. Ya bahwa ini pemain hebat, gue setuju. Ini pemain berbakat, sudah matang di usia yang masih muda. I agree. Cuman masalahnya pemain muda itu kita tahu sendiri. Tahun lalu kita lihat Camavinga cuma mainnya ups and down juga. Belum kalau entar dilanda cedera, belum kalah karena di match pertama Modric sama Kroos nggak main. Match kedua Kroos sebagai starter. Ya semua berjalan oke-oke aja. Cuman kembali lagi, ini long run. Ya. Ini maraton, bukan sprint. Apakah Bellingham bisa? Apakah Tchouaméni tetap main bisa bagus? Camavinga dan lain-lainnya. Pemain Valverde itu udah mulai turun. Ya kita nggak tahu. Gue sih nggak yakin. Gue nggak yakin Madrid bisa tampil konsisten ya. Ada 38 game ya. Ya. Itu yang reguler doang tuh. Ya, karena terlalu muda aja squadnya. Itu aja alasannya. Jadi butuh waktu lagi. Oke, Coach. Minggu ini ada berapa Big Six ya pertandingan? Ya. Chelsea, Luton Town? Nah itu, ya, Luton itu begitu parah. Jadi harusnya Chelsea bisa menang. Mestinya ya. Ya, kalau Chelsea nggak menang, wah itu bisa krisis di dalam itu. MU Nottingham? Nah ini yang agak berat karena Nottingham parkir bis kan, itu mainnya gaya Inggris banget Nottingham, banyak long ball ya, harusnya di atas kertas MU menang kalau pemain depannya perform. Apakah pemain depan bisa switch dari match pertama kedua yang jelek tiba-tiba match ketiga bisa main bagus, bisa aja. Tapi yang jelas
Ten Hag harus menggantikan formasi yang dia turunkan di match 1 dan match 2. Itu bukan formasi terkuat MU. Dan pemain lain yang jadi starter layak diberi kesempatan. Bournemouth Spurs? Spurs lah. Ya, harusnya kalau lihat Spurs, Spurs harusnya si Spurs, tapi Son kemarin nggak kelihatan juga. Ya. Dua pemain tengah yang bagus gue bilang, si Pape sama si Bissouma. Itu main keren banget. Sheffield Man City pasti Man City lah ya. Ya, Man City, Sheffield itu. Newcastle Liverpool. Wah, ini yang kenceng seru. ini. Ini yang seru. Kalau gue pegang Newcastle nih, Bro. Gue bilang sih Liverpool ya. Karena Liverpool itu sering kesulitan kalau lawannya main low block. Newcastle nggak main low block. Biasanya harusnya ya. Gue nggak tahu apakah mereka sekarang main low. Biasa mereka cukup menyerang kan. Dan Liverpool akan dapat banyak peluang untuk counter transisi. Kalau itu bisa dimanfaatkan. Kalau Luis Diaz sama Salah on fire, I think they will win the game. Karena Newcastle baru kemarin ketemu City, baru kelihatan Newcastle gitu-gitu aja. Nggak sehebat yang orang pikir. Padahal mereka ngerekrut pemain-pemain bagus dan mahal. Iya lumayan. Dua kan, Harvey Barnes sama Tonali kan. Tonali oke lah. Tonali cocok karena sistemnya nggak jauh beda sama Milan. Cocok, he's a good player, tapi dibilang top nggak juga. Sementara Newcastle ya mereka tetap mempertahankan ciri khas bermain mereka. Ya. Banyak sekali long ball dan so far berhasil. Sampai kapan? Tahun lalu berhasil. Lu main di Champions League. Tapi kalau lu mau kayak gini, gue pengen lihat. Bisa tahun ini bisa lagi nggak? Apalagi kalau MU bangkit, Liverpool bangkit, Arsenal lebih bagus, Chelsea bangkit. Chelsea ya lu bersaing masuk 4 besar nggak yakin gue. Gue lebih bilang nggak, Newcastle nggak masuk. Arsenal Fulham. Ini duel London juga ya? Ya duel London. Mesti Arsenal lah ya. Ya harusnya Arsenal. Harusnya Arsenal sekarang menunjukkan bahwa 2 match itu kebetulan dan kemarin. Semoga Nketiah nggak cetak gol lagi biar Arsenal lihat mereka butuh striker. Nketiah itu parah banget tuh. Di depan kiper dia chop ketinggian. Itu kalau real striker itu masuk itu. Bener-bener parah itu. Kok Arteta nggak bisa ngelihat atau mungkin dia nggak dapet dana, I don't know. Ya. Cuman yang jelas Arsenal cukup banyak keluarin duit lah, Coach. Ya. Bersaing sama MU lah ya tahun ini. 200-an kira-kira hampir. Ya, MU juga hampir segitu juga. Tapi intinya mereka nggak beli goal getter. Nah mereka harus punya goal getter. Butuh. Sama dong sama MU dong. Iya sama MU. Iya. Dan MU beli. Apakah berhasil atau enggak kita nggak tahu. Tapi minimal malah MU, Ten Hag mau ngambil lagi Ivan Toney katanya karena dia pikir nggak cukup. Iya. Mungkin kompetisi ini kan panjang, ya kan. Dan MU sudah membuktikan gue butuh goal getter, gue beli. Walaupun belum tentu berhasil kan. Nah sementara Arsenal butuh goal getter, gue nggak beli. Nah itu kan kok kocak kalau Arsenal untuk gue nggak beli goal getter malah lucu. Tapi masih ada dong, transfer window kan masih terbuka lah ya. Sampai 1 September. 1 September. Dan kalau dilihat minimal Januari lah kalau nggak belinya. Kalau Januari. Ya. Oke. Karena ini Arsenal benar-benar butuh goal getter. Brighton West Ham, Brighton dong. Iya. Kalau Brighton West Ham harusnya. Cuman justru Brighton ini sering kesandung sama tim-tim kecil. Makanya mereka mereka giant killer. Ya, giant killer, tapi ya lawan tim kecil, ya mereka kesulitan. Memang ada tim yang tipe-tipe kayak gitu ya, Coach ya? Iya, karena lawan tim yang bertahan, mereka nggak dapat banyak space. Kalau mereka dapat space, kombinasinya pemain depan itu dahsyat, Brighton ini. Tapi ya, that's football. That's football. Oke, yang terakhir, Messi akhirnya menjadi pesepak bola terbanyak koleksi tropinya. Kemarin menang di MLS. Piala Baskom. Punya Piala Baskom. Kayak Baskom. Ya piala bro dia. Iya. Ya. Tapi kan fair. Satu menang Piala Baskom, satu menang Piala Keluarga. Cuman bedanya Piala Baskom diakui oleh FIFA, Piala Keluarga diakui sama kelurahan. Nah itu doang bedanya. Dan ya. Yang tujuan mereka sekarang kan cari gelar sebanyak mungkin buat CV-nya, tapi kualitasnya enggak lah. Ini lebih kepada untuk kebanggaan diri pribadi sendiri aja. Betul. Untuk fans-fansnya aja. Tapi gue lebih enjoy lihat Mbappe atau Neymar, bahkan Neymar udah ke Arab ya, Haaland. Gue lebih enjoy lihat mereka, Pedri.
Bellingham, Vinicius, lebih enjoy lihat mereka daripada lihat Messi sama Ronaldo. Udah lewat lah masanya. Coach, dengan hadirnya datangnya Neymar ke Arab Saudi dan akhirnya ada sesuatu statement juga bahwa ini semuanya peran dari kontribusi dari seorang Cristiano Ronaldo yang akhirnya bisa menarik bintang-bintang yang lain. Enggak lah, ini peran masalah duit aja. Sekarang kalau Ronaldo cabut, apakah pemain itu cabut? Enggak, selama ada duitnya. Bahwa dia menjadi pioneer, iya. Dia datang ke Arab kan pertama dia tolak Arab. Dia masih mau di UCL. Karena ribut, dia nggak laku, Arab mau keluar duit, ya daripada nggak ada yang mau gue, ya udah gue ambil. Kan kasarnya begitu. Yang bisa bayar gaji dia kan nggak banyak. Nah Arab bisa. Nah jadi dia ke sana. Lebih malah. Iya, maka dari itu dia bayar ke Arab dan yang lain datang. Kan Igalo bilang kita ke Arab itu untuk duitnya bukan untuk passion. Maka dari itu kalau Dia lebih jujur. ya, kalau Ronaldo cabut, mereka akan tetap stay karena digaji gede. Ronaldo stay, gajinya diturun semua, mereka akan cabut. Iya dong? Iya. Nggak gila aja seorang Milinkovic-Savic yang gajinya di Lazio paling berapa? 2-3 juta, 4 juta semusim bisa dapat 20 jutaan. Kan gila. Gue jadi dia juga. Kalau gue sekarang dari TV Arab ditawarin, coach mau nggak kerja di Arab sebagai komentator? Oh gue mau. Gajinya 20 kali lipat daripada yang gue dapat di sini. Iya kan? Gue akan berangkat. Ya simple, yang kita cari duit kok. Dan mereka profesional sebagai pemain bola. Tapi ya kalau suruh untuk passion atau untuk it's a big joke. The league is a big joke. So they come for money. Of course. Karena duitnya itu bukan 2, 3, 4 kali lipat. Itu benar-benar 10 kali lipat, 15 kali lipat daripada mereka yang dapat di Eropa. Dengan kompetisi yang tidak terlalu ketat juga ya kan. Maka dari itu, kalau seandainya final Champions League AFC itu ada 2 tim dari Saudi, gue masih paham. Tapi kalau bukan Saudi yang menang, Korea atau Jepang ya lu bubarin. Bukannya kan sekarang UCL ada isu bahwa tim dari Arab juaranya akan masuk UCL, Coach? Enggak. Ada usul kayak gitu ya? Enggak, gini. Enggak usul pun enggak. Mereka yang ingin mengusulkan, meminta. Ya, kalau orang mereka mengusulkan dirinya sendiri. Mereka mengusulkan, ya itu hak. Karena dia pikir, wah pemain kita kan level-level dunia semua. Iya, padahal umurnya udah 39 plus. Enggak, intinya ada lu mengusulkan ya enggak ada masalah. Semua orang boleh mengusulkan. Tapi bukan masalah pemain. Masalahnya ini kalau seandainya dipertimbangkan atau diperbolehkan. Untuk gue lucu, kenapa? Arab itu nggak ada financial fair play. Kan nggak fair bersaing dengan negara financial fair play. Ini nggak ada financial fair play. Nggak ada salary cap. Dan nggak ada salary cap. Dan di Inggris itu harus ada home ground dan lain-lain. Arab, Al Nassr aja udah berapa? Beli terus kan? Itu satu tim bisa 7-8 pemain luar. Yang kalau ini kan di Eropa kalau lu EU, oke. Karena sesama EU kan, jadi boleh pemain atau sesama EU, Arab lah. Ya, I mean sekarang lu datengin begitu banyak pemain, satu pemilik punya 4 klub aja udah melanggar aturan, aturan di UEFA. Jadi alasan apa untuk memperbolehkan mereka masuk? Nggak ada alasan, kecuali lu ngikut liga di Eropa. Ikutin ada financial fair play, ada salary cap, ada ini itu income dan lain-lain, nggak bakal bisa, nggak bakal mau keluar income dari mana mereka? Iya kan, dari kantongnya MBS. Gue punya 4 tim, gue bagi-bagi deh. Oke, lu 300, terus selalu ambil pemain apa? Iya kan? Ya kan kocak liga kayak gitu. Jadi nggak bakal mereka mau mengusulkan ya itu hak mereka. UEFA-nya dibayar, Coach, selesai. Nah, kalau UEFA dibayar, seandainya UEFA dibayar itu akan ISL akan jadi itu. Bener, mereka pada berontak, protes. Ya buat apa kita harus bersaing dengan tim yang nggak punya financial fair play? Kan lucu gitu. Gitu. Oke. Napoli, Juve, 2 Milan, semuanya menang di laga pertama. Ya, Lazio kalah. Lazio kalah ya. Tapi ya ini liga ini akan menjadi ketat. Gue nonton Juve babak pertama itu ya keren mainnya, udah unggul 3-0 babak kedua drop. Tapi Milan gue bilang beli pemain bagus-bagus semua, lebih kuat. Inter sekarang juga beli pemain, ditambah Pavard sekarang juga lebih oke. Arnautovic masuk, Napoli ganti pelatih,
Kvaratskhelia sama Osimhen masih ada, jadi harusnya juga bisa. Rudi Garcia itu bukan pelatih jelek, jam terbang tinggi. Terus Juve bangkit, ya paling 4 itu yang gue bilang masuk Champions League. Milan, Inter, Juve, Napoli. Yang lain ngikut-ngikutin aja. Atalanta juga rombak timnya. AS Roma. AS Roma beli banyak pemain, kemarin match pertama udah seri. AS Roma selama ada Mourinho, AS Roma aja. Tim kocak. Tim kocak. Special one Koci. Oke, thank you Koci, dan udah 42 menit kita ngobrol ya, jadi semoga Anda bisa banyak ya. Silakan komentar, tapi yang sopan-sopan aja, dan kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya minggu depan. Bye bye.